saudara yang kasih. Nah, bagian ini akan kita pikirkan bersama-sama ya. Amsal 31, saudara beli pembatas Alkitab saja, ada beberapa ayat yang akan kita baca, tidak keseluruhan ayatnya. Yang pertama kita mesti melihat bagaimana realita di rumah di dalam pergumulan seorang ibu ya. Maka kita menyadari betul di rumah itu ada beberapa pos yang menjadi konsentrasi atau perhatian kita. Pertama ada keuangan, tentang diri kita, tentang rumah ya, lalu anak, suami, dan masyarakat. Ini menjadi bagian yang perlu untuk di-manage di dalam rumah, sehingga sebetulnya seorang ibu harus menyadari ini adalah yang harus dilakukan. Banyak nggak bisa bilang begini, aduh saya sibuk, saya nggak bisa, saya nggak ini. No, kita mesti bilang pada diri kita ini siapa sih? Perempuan ya, jadilah perempuan ya, jangan menjadi seperti laki. Nah, kesalahan kita adalah selalu bersikap terhadap apa yang ada di sekitar kita. Kita bereaksi terhadap apa yang sekitar diri kita, menghilangkan identitas diri kita. Itu salah. Jadi bagaimana kita membentuk diri kita bukan sebagai reaksi terhadap sekitar kita. Saya adalah wanita, ya jadilah wanita. Saya pria, ya jadilah saya pria. Pria tidak perlu meniru perempuan, perempuan tidak perlu meniru laki dalam berperilakunya. Tapi dalam sikap atau attitude, dalam pengertian moralnya, ya sama-sama harus baik dong, kan begitu ya. Ya, jadi kalau laki-laki kasar namanya juga laki-laki. Makanya kita bingung kalau melihat laki-laki kok terlalu melankolik misalnya ya. Sebaliknya kalau kita melihat perempuan kasar kita juga bingung. Namanya perempuan kan mesti sedikit lebih melankolik lah kan kira-kira gitu. Ya, sehingga ini menjadi bagian yang perlu untuk kita sadari. Who am I? Ya. Nah, yang berkaitan dengan diri itu lalu saya lihat saya tinggal di mana, di rumah. Rumah adalah di bawah pengawasan istri. Kalau sampai suami lebih mengetahui tata letak di rumah atau barang yang ada di rumah, itu sudah menjadi sebuah kesalahan. Saudara nggak bisa bilang, memang suami saya begitu. No, saya harus berubah. Bicara pada diri sendiri, jadi jangan menikmati sesuatu yang berjalan baik tapi salah. Artinya dalam baik, atau suami tahu semuanya. Dan memang urusan suami saya. Itu adalah kesalahpahaman lagi yang kemudian menjadi mengkristal, merusak generasi berikutnya, yaitu anak-anak. Belum tentu nanti anak kita dapat suami seperti suami kita yang baik dan bisa ngerti kan begitu kan. Maka sebetulnya kita sudah naruh bom waktu. Oleh karena itu kita kalau berpikir baik-baik, berapa banyak wanita kurang bijak sebetulnya sebagai seorang ibu ketika membekali anak-anaknya lewat perilaku hari-harinya di dalam rumahnya. Ya, lalu kita berurusan dengan masalah keuangan. Bagaimana kita mengelola uang? Saya kan cuma terima uang belanja Pak dari suami. Nah, bagaimana mengatur itu? Supaya itu menjadi cukup di dalam rumah. Uang itu kan bersifat relatif ya. Uang 1.000, uang 10.000, uang 100.000 buat masak sama aja kan. Kalau kita mau masak nasi goreng tergantung. Nasi goreng pakai ayam suar dikit, nasi goreng pakai sapi sepotong, nasi goreng campur stik, ya udah beda-beda lagi ya. Sama aja namanya nasi goreng. Nah, artinya kita perlu mengelola keuangan itu dengan kreatif. Uang itu nggak pernah cukup. Kalau mau bicara cukup, karena selalu ada kebutuhan atau keinginan-keinginan lain kan. Mau ini, mau itu, dan seterusnya. Karena itulah kita mesti mempunyai falsafah terhadap uang itu. Sehingga uang itu menjadi uang yang berguna dalam kehidupan keluarga kita, menolong keluarga kita. Nah, itu perlu dikelola. Uang itu bukan soal berapa banyak jumlahnya, tapi bagaimana menggunakannya, bagaimana memakainya, itu jadi persoalan kan ya. Nah, ini yang kita mesti pikirkan. Lalu bagaimana pada saat yang bersamaan ketika saya harus menyadari diri saya, mengelola rumah saya, uang yang ada yang untuk mengasapi atau mengasapi dapur, memenuhi kebutuhan rumah tangga kita kan gitu ya, untuk makan, minum anak-anak, suasana supaya nyaman. Maka bagaimana juga mendidik anak-anak, karena anak-anak ini bukan anak-anak yang tinggal di rumah. Anak-anak ini pergi keluar dan sekolah. Sehingga mereka menghadapi ketegangan di luar sana karena pendidikan di sekolah, pulang dapatkah dia ketenangan di dalam rumah? Ya, saya pikir kita mesti memperhatikan itu. Kita nggak boleh juga sekedar marah pada anak. Heran kamu nggak mau ini, nggak mau makan, nggak mau apa? Bosan di rumah begini dulu. Itu juga mesti diperhatikan. Bisa jadi memang membosankan rumah itu. Lalu anak kan kita salahkan. Kamu dasar gini. Nah, sebetulnya di situ terjadi penistaan. Walaupun ada saja anak memang mungkin kurang ajar, tapi mungkin jadi juga kita kurang ajar juga ya, karena tidak memikirkan anak kita. Jadi sebetulnya ini timbal balik. Kita tidak bisa mengklaim diri sebagai capek lalu mengabaikan peran keibuan kita. Kalau nggak mau capek mah gampang.
Jangan punya anak. Pusing saya suami, gampang, jangan kawin. Susah-susah amat sih. Itu kan simpel gitu ya. Maka kalau kita sudah mengambil keputusan, artinya kita sudah memperhitungkan apa? Risikonya. Risikonya menikah, risikonya punya anak. Nah, jadi kita jangan menjadi seorang ibu yang kemudian kehilangan arah, karena itu akan menciptakan generasi berikut yang kacau balau semua. Ya. Ingat, rekaman anak paling banyak di dalam rumah itu adalah pada ibu. Itu menyangkut self attitude dia. Tapi kalau keluar perjuangan, itu rekaman banyak kepada ayah. Sejauh mana kita menanamkan rekaman-rekaman itu, nah mana yang paling kuat, sehingga di dalam balance kehidupan anak ini menjadi satu nilai yang penting untuk kita pelajari sama-sama. Ya. Nah, bagaimana juga dengan suami, lalu bagaimana dengan lingkungan kita bermasyarakat? Kita juga nggak boleh abai. Ya. Bertetangga dengan baik adalah latihan paling baik untuk berkeluarga baik. Perhatikan kalimat saya baik-baik. Bertetangga baik adalah latihan paling baik berkeluarga baik. Kita kan punya keluarga besar dengan segala keunikannya. Ya. Orang yang bertetangga baik akan berpotensi untuk berkeluarga baik, berpotensi berjemaat baik. Tapi kalau bertetangga tidak baik, sulit membayangkan. Ya, dia akan menjadi jemaat yang baik, berkeluarga yang baik. Nah, ini harus menjadi latihan kita yang terus-menerus. Sehingga melihat, ya, memanage dua sisi ini menjadi penting. Apa itu pengenalan terhadap realita itu, lalu bagaimana menempatkan diri di dalam masing-masing kotak yang ada itu, supaya kemudian kita menjadi maksimal dalam melakukan apapun di kehidupan kita. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah sebetulnya perlu untuk kita tumbuh kembangkan dalam keseharian kehidupan kita, sehingga bagaimana kita boleh melayani Tuhan kita, sehingga pelayanan kita menjadi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, dan hidup kita menjadi hidup yang maksimal. Karena sebetulnya ketika seorang wanita, seorang ibu mampu menjadi manajer yang luar biasa, nggak usah tunggu, apresiasi akan datang pada kita. Ya. Kita seringkali menuntut penghargaan, tapi kadang-kala kita lupa sebetulnya kita kurang layak dihargai. Saya udah kerja capek nih. Emang saudara kalau kerja di kantor, ada karyawan merasa kerja sudah sangat capek, lalu minta dihargai, seringkali dia lupa. Dia memang capek, tapi lebih capek lagi kita lihat, karena dalam capeknya dia kerja banyak salahnya. Lebih bagus kamu nggak kerja sebetulnya, karena bikin kita juga capek. Toh kamu kerja nggak gratis. Bayangkan gitu, jadi dua orang, satu si karyawan merasa capek, bosnya nggak peduli dia, sementara si bos juga merasa capek lihat si karyawan yang capek ini. Karena memang kerja mulu, hanya memang capek dia, tapi kerjanya kagak beres, capek juga bosnya nungguin. Coba pikirkan baik-baik. Andai kata saja tiap orang mampu menilai dirinya sendiri, dia akan mempermudah dan mengurangi persoalan dalam hidupnya. Tapi ketidakmampuan mengenali diri, untuk mengukur diri, itulah kegagalan kita untuk hidup semestinya. Saya pikir ini perlu untuk kita tumbuh kembangkan, perlu kita latih bagaimana kita bergaul dalam kehidupan kita, bagaimana kita menempatkan diri untuk memahami apa yang kita lakukan. Baru orang punya respect tinggi sama kita, kalau nggak ada respect. Ya, nah jadi ini bagian yang harus kita pahami, bagaimana kita memanage dua sisi itu. Ini menjadi pikiran-pikiran serius yang perlu kita perhatikan. Jadi dikenali baik-baik. Ya, saudara mesti teruji di dalam semua nilai diri. Jadi kalau ada 6 kotak yang kita bikin ini, kita nanya diri kita deh, saya ini gimana mengurus diri sendiri? Saya ini gimana ngurus rumah saya? Saya ini gimana ngurus keuangan saya? Ada rumah di mana orang betah dengan segera pengen pulang ke rumah. Ada banyak suami anak-anak nggak pengen pulang ke rumah, lebih betah ke rumah temannya. Kita marahin, kelewatan kamu kalau lebih betah di rumah teman. Sometimes kalimat kita betul, tapi ada juga yang kita lupa. Pertanyaan, kenapa dia nggak betah di rumah kan begitu? Jangan-jangan memang suasana rumah kita nyebelin. Ya, maka sebetulnya perilaku anak harus menjadi sinyal kepada tiap ibu. Perilaku suami harus jadi sinyal pada tiap ibu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Hubungan harus jadi sinyal pada tiap ibu. Karena ibu ini manajer di dalam rumah, disebut mengapa. Dia sebetulnya bisa menciptakan suasana dan bagaimana dia pengendali. Maka kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya karena tekanan emosi, lalu dia rasa dia stres, rumah biasanya galau. Karena ibu bakal lebih banyak di rumah kan.
Kalau pagi biasanya bapak yang menjengkelkan itu kan pergi ke kantor, ya udah mungkin ada waktu teduh sebentar ya, tenang di dalam rumah kalau bapak nggak ada, pulang stres lagi gitu. Tapi kalau emaknya yang stres di dalam rumah ya sudah, sepanjang masa deh, sepanjang hari dia pembantu juga kesemprot ke sana ke sini nggak karu-karuan tuh. Suasana itu udah pasti nggak enak. Ya, di dalam rumah itu sebetulnya kita pengen perteduhan. Kalau mau ribut di luar sana cukup ribut ya. Kalau sampai rumah lalu ribut lagi, itu semua jadi apa gitu? Membuat rumah perhentian dan istana. Ini peran ibu sangat kuat sekali. Peran ibu itu kuatnya setengah mati. Membuat kehangatan, memaintain segala sesuatu. Ya. Saudara-saudara, ubi goreng, singkong goreng, pisang goreng, gak seberapa harganya. Tidak perlu beli yang mahal roti kan, tapi bisa mewarnai kehangatan dalam rumah. Bayangkan saja semacam ada tea break begitu ya, pulang ya ada singkong sepotong, kopi segelas. Yang di dapur juga ada, tapi bagaimana mengelola itu menjadi kemeja pada waktu yang pas, di situasi yang pas, sehingga menciptakan kehangatan. Ya, gimana kita bisa lakukan? Kalau kita nginep di hotel, kita akan merasakan betul. Ya kalau pagi laundry mesti datang nawari, kita memang bayar gitu kan ya. Lalu waktu kita makan pagi, kita ditanya mau makan apa, kita ada duduk juga biar kita apa ngambil apa begitu, tetap kan Pak mau minumnya apa? Pak sorry sebentar lagi jam 10 mau close. Kalau Bapak mau ambil langsung order loh, silakan gitu. Rasanya enak juga kita diomongin, walaupun sekali lagi bayar ya. Lalu nanti pas sore, kita kirimin cake begitu ya. Ada order tambahan lagi Pak, yang enggak sih enggak, selesai kita pulang. Rasanya enjoy, kayaknya kita bos di situ ya, tapi memang bayar, kan begitu. Makin tinggi kelasnya tentu makin tinggi pelayanannya, ya kan. Tetapi seharusnya suasana di rumah tidak tertandingi oleh hotel apapun, karena hubungannya adalah batin, bukan transaksi rupiah. Kehangatan hubungan suami istri, orang tua, anak, kehangatan di rumah itu kan mestinya nggak bisa ditandingi hotel. Kalau sampai orang lebih betah di hotel daripada di rumah, bagi saya itu something wrong gitu. Jangan bilang gini, iyalah Pak, jelas lah di hotel kan dikasih ini, dikasih itu, kan suasananya beda. Salah besar. Rumah itu adalah suasana tidak tertandingi, membuat semua orang dimanapun betah, cepat segera pulang. Ayo kita pikirkan baik-baik saudara. Ya. Jadi bagaimana memanage ini? Saya sering sedikit ada satu rumah yang saya ingat betul. Kalau saya lewat itu daerah Tanah Abang sini, dulu saya sering motong jalan di situ. Kalau saya rumah itu pasti saya lewat jalan itu entah mau pagi, siang atau sore pun pasti saya perhatiin rumah itu. Rumah kecil, cuma rumahnya kecil di hukum gitu ya ampun, paling ya tanah nggak sampai 50 meter kali ya rumahnya lah, itulah 50 meter itu. Ya langsung ya pinggir udah jalan dekat gitu ya, ini kok. Tapi saat keliling rumah itu jadi di atas got itu ditutup sama dia pot bunga muter gitu ya. Wah segala macam bunga merah apa. Jadi kalau nanti sampai tinggi ya, rumahnya aja di tinggi sampai nggak kelihatan, yang kelihatan bunga semua. Tapi rasanya seneng banget kalau ngeliat itu, karena itu view yang jadi berbeda banget. Begitu kita lewat dia udah rumah semua ya, sama kayak rumah dia gitu ya. Tapi terasa kesan rumah kecil yang agak kumuh gitu kan. Padahal rumah dia sama sebetulnya, hanya gara-gara kembangnya. Lalu di depan pot itu nanti ada 2-3 kursi kayu begitu, yang kadang mereka suka duduk, saya perhatiin gitu ya. Asik juga ya. Saya lihatnya itu selalu perhatiin itu, saya nggak akan buang waktu untuk lihatin itu terus sampai belok sampai nggak kelihatan lagi. Padahal kalau masuk ke dalam saya juga bayangkan, mau segede apa sih rumah itu kan, mau ditata bagaimana pun namanya rumah sekecil itu. Kalau bicara kemungkinannya kan. Tapi luar itu sudah menggambarkan, di dalam itu saya berimajinasi ya. Ya mungkin di potnya ada bunga atau apa, ya tinggal gunting masukin ke dalam kan. Jadi dia ngurus bunga itu sudah menciptakan suasana keademan, kenyamanan di dalam rumah dengan biaya yang murah. Ya pohon itu kan mula pertama dibeli agak mahal, lama-lama kan siramin diurus, campur tambah tanah gitu ya. Lama-lama kan tinggi, enak kan lihatnya. Sehingga kalau saya perhatiin jendela itu kebuka itu di antara bunga-bunga itu. Jadi kita lihat antara selat-bunga itu kelihatan itu jendelanya. Ya, lalu saya bayangkan kalau duduk dalam kan otomatis kan jendela tembus melihat apa? Bunga itu lagi. Saudara sampai di kebun aja. Ada rumah nggak sampai 50 meter square. Indah ya.
Nah inilah sebetulnya kita ngelihat. Saya biasa masuk rumah besar, tapi perasaan itu beda-beda. Ada rumah besar yang kelihatan terusak, kalau plong gitu ya. Ada rumah yang ditata sedemikian rupa rasanya enak banget ngeliatnya gitu. Jadi akhirnya penataan yang berbiaya murah sangat bergantung kepada sang ibu sebagai manajer. Ya itu keunggulan seorang wanita itu sebetulnya bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa. Ya. Oke ya. Nah pertama, bagaimana dia tahu keunggulan dirinya tadi ya? Apa sih yang ada pada Anda, apa yang tidak ada? Tolong yang tidak ada jangan dia adain. Artinya jangan jadi operasi sana, gunting sini, gunting sana, begitu ya. Tetapi tahu keunggulan diri, apa yang ada pada diri kita, membuat diri kita itu menarik. Ya. Kemampuan kita, skill kita, ini betul-betul. Sehingga itu menggambarkan kepada kita satu situasi yang kita bisa, yang kita mampu untuk memainkan peran kita. Ya. Jadi dia tahu bagaimana mengelola dirinya dengan baik. Ya dikatakan apa? Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri takut akan Tuhan dipuji-puji. Wis, keren ya. Dia tahu menempatkan dirinya dengan baik. Bukan berarti tidak perlu mandi kan? Bukan itu ya. Nggak perlu ngurus diri, bukan. Justru kita mesti tahu keunggulan diri kita di mana. Itu harus ditonjolkan. Kelemahan di mana, bagaimana itu dikurangi. Ya. Orang kalau kurang cantik tapi ramah menyenangkan nggak? Yes. Biar cantik tapi galak rasanya juga kagak enak kita berusaha. Kasar gitu ya. Itulah wanita. Memang dia jelek sih tapi sorry loh. Waduh kalau dia ngomong rasanya kita betah aja dengerin. Makanya saudara yang mampu menempatkan dia itu bagi saya luar biasa. Ya. Toh akhirnya mendapat pujian yang menikmati semuanya ya saudara juga kan ya. Kita juga kan gitu. Ya. Dan kemudian bagaimana juga tadi menyadari juga kekurangan, tahu unggulnya apa, tapi tahu kurangnya apa. Nah, bagaimana memakai yang unggul itu untuk dipertahankan dan ditonjolkan, bagaimana yang kurang itu dikurangi sehingga cepat atau lambat bisa menghilang daripada diri, sehingga dia menuju kepada nilai-nilai yang semestinya dalam kehidupannya. Ya. Lalu bagaimana berpenampilan serasi, enak berkomunikasi. Ya kalau kita memilih teman ngobrol kan bukan soal orangnya cantik atau jelek kan ya. Ya. Kalau seorang tampil serasi kan gak selalu harus mahal kan, tapi serasi, komposisinya menyenangkan. Ya. Sekarang pakaian nempel sama kita 150-200 ribu pun bisa rapi kan, gak perlu harus 2 juta kan, tapi gak pas. Ya pakaian mahal pun kalau gak serasi, kesannya juga norak kan begitu ya. Nah itu harus kita sadari betul-betul bagaimana memperhitungkan segala sesuatunya. Tetapi kenapa orang bisa berpenampilan serasi? Karena memperhitungkan penampilannya. Kenapa orang penampilannya gak serasi? Karena masa bodoh saja, pokoknya ya sudah seadanya. Artinya saya bilang tadi, dia tidak berminat mengurus dirinya. Tapi kalau dia berminat mengurus dirinya, dia akan berbeda. Ya, udahlah bodoh amat lah, pokoknya udah begini. Hidup ini bukan itu. Hidup ini kan bukan kita sendirian ya. Kenapa kita nggak berisi kebanggaan pada anak-anak kita? Sehingga orang bilang, mama kamu kalau tampil luar biasa ya. Saya nggak lihat glamor loh, tapi hebat ya. Menyenangkan loh. Hebat loh. Gue belajar banyak loh dari mama lu. Anak kita kan senang kalau dengar temennya ngomong begitu. Tapi kalau sampai orang bilang, mama lu yang mana sih? Yang itu. Ibu kira pembantu. Aduh mak. Bisa nggak anak-anak dengar obrolan begitu? Iya. Jangan main kalau anak remaja nyala tuh ya. Pulang anak kita marah-marah, panas di setengah. Mungkin dia nggak ngomong apa persoalannya, tapi kita kemudian merasa anak itu pemberontak. Kita marah-marah kan, tapi kita lupa kita sudah melukai anak. Itulah repotnya hidup. Makanya kita mesti sadar diri terus mengukur diri. Kadang-kadang ya banyak sekali keributan kalau saya perhatiin. Persoalannya tidak jelas, jadi ributnya menggila. Sementara sesudah ribut yang lain coba berpikir, kok bisa gini, kok bisa begitu. Ya, ini yang kita harus hati-hati. Kemudian bagaimana memelihara diri, ya. Memelihara diri tadi saya bilang ya, bagaimana kita mengurus ya, kehidupan kita sehari-hari, kebersihan dan seterusnya itu ada di situ ya. Nah, bagaimana semua itu harus keluar ya.
Tetapi memelihara diri jangan sampai mengganggu ekonomi. Ke salon dulu duitnya habis, mau belanja hilang dah. Mana ke salon? Ya. Padahal untuk cantik di rumah pun bisa. 1001 kemungkinan bisa kita lakukan. Ya, menghias diri kita, mendandan diri kita. Banyak buku yang bisa kita beli dan kita baca. Iya kan? Sebetulnya kalau kita mau terapi murah daripada beli parfum mahal atau obat mahal, banyak sekali terapi murah ya. Daripada pergi ke mana namanya, ke salon lah, masker ini, masker itu. Ya, pakai uap air panas itu saja kalau ditaruh ke muka itu begitu keluar keringatnya semua, bagus itu. Langsung ambil ketimun, potong ujungnya, getahnya masuk, pori-pori kebuka di situ. Waduh, ibu-ibu zaman dulu begitu. Halus-halus tuh mukanya. Gak kenal salon, timun berapa duit sih? Ujungnya dipakai buat dandan, tengahnya dimakan. Berlalak. Sebetulnya simpel ya, so very simple. Kenapa kita nggak lakukan? Ya. Semua bisa kalau kita pelajari. Terus kita belajar, lihat ini, lihat ini, lihat ini, lihat ini, dan kita pelatihan, kita perhatiin. Ya. Saya orang yang ribet dengan situasi sekarang karena olahraga dan kesempatan. Sebetulnya saya suka lari pagi, tapi udah nggak bisa lagi. Ya, jadi otomatis itu saya mesti pikirin. Paling banter ya berenang. Berenang kadang-kadang karena nggak punya kolam, kita mesti pergi keluar kan. Waktunya kadang-kadang bentar-bentur nggak karuan. Ya, untung saya ada hang up itu kaki di atas kepala, di bawah ada alat. Ya. Wah, turun sirkulasi darah. Nah, lalu kita waktu di bawah begitu, muka kita kan rasanya berbuk, darah itu turun semua ke kepala. Lalu kita latih olahraga muka begitu ya. Fresh loh rasanya. Mata saya suka capek, otot mata saya sekarang lebih enak. Ya, saya tinggal kedap-kedip dengan posisi kepala di bawah. Darah ada numpuk di kepala. Sirkulasi darah itu berasa banget di muka. Lebih tegang, lebih yang biasanya tegang karena memang mikir ini itu. Lebih fresh. Lebih enak. Jadi ada banyak hal kalau kita melatih diri kita. Ada banyak hal yang bisa kita pakai kan begitu. Nah, mestinya begitulah kita melakoni hari-hari kita. Ya, memikirkan apa yang mesti kita bisa lakukan dalam kehidupan kita ya. Sehingga kita menjadi menyenangkan ya. Sehingga kita maksimal dalam kehidupan kita. Ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kita mengelola apa yang ada di dalam rumah kita, ya. Jadi memanage rumah. Tadi kan kita memanage diri ya. Maka dari 13 sampai 15 itu digambarkan ya, ia mencari bulu domba dan rami, senang bekerja dengan tamannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanannya. Iya, keren ya. Dia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Aduh, gambarannya sangat luar biasa. Dia mampu bekerja juga dengan tangannya sendiri. Ya, ini menjadi satu bagian yang indah yang harus ada pada tiap orang. Tetapi juga dia mampu membagi tugas para pelayannya, sehingga pelayannya tahu harus mengerjakan apa dan bagaimana. Banyak orang punya pembantu tapi tidak bisa membagi tugas pembantunya. Banyak orang kemudian punya pembantu tapi tidak bisa juga rumahnya beres sepenuhnya. Mestinya kan kita tahu bagaimana mengelola dan mengatur itu, sehingga tidak tiap kali mesti ribut dan marah. Kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu. Saya pikir pembantu itu bukan mesin otomatis yang kita masukin program lalu jadi seperti apa yang kita mau. Saya selalu berpikir kalau pembantu itu pintar pasti nggak jadi pembantu kita ya. Dia ngelamar jadi sekretaris itu.
Saya kira kita mesti tahu diri lah kalau mengurus dan memakai pembantu. Dan saya harap saudara-saudara mesti respect, ya. Kalaupun misalnya pembantu itu kurang ajar banget gitu, ya namanya orang pendidikan rendah, kok ya mau diminta sopan santun apa sih? Tetapi kalau kita berperilaku santun, cepat atau lambat pembantu akan merekam apa yang pola hidup kita. Itu simple. Jadi jangan minta, jangan tuntut apa yang kita nggak bisa bayar. Ya, kalau di keluarga-keluarga jet set seperti Amerika atau Inggris kita bilang, atau orang-orang kaya hebat, itu ada kepala rumah tangga. Wah, ngelolanya luar biasa, pakaian semua pembantunya seragam, santun. Gajinya berapa? Lulusan apa itu? Udah tinggi-tinggi semua itu. Jangan di rumah kita gajinya nggak nyampe segitu, maunya segitu, ya yang benar aja tuh. Ya, nah maka kadang-kadang saya pikir-pikir lagi di sini ya, kita kurang bisa menghargai orang lain sampai akhirnya tidak bisa mengukur kemampuan pembantu di rumah, sehingga pembantu bukan lagi jadi pembantu tapi jadi masalah, jadi beban, jadi keributan, kan konyol. Artinya kan kita melihara orang untuk tambah ribut di rumah. Nah, itu apa? Jadi kita mesti mampu bekerja dengan tangan kita mengelola yang ada, dan pembantu itu membantu sebetulnya kan apa yang kita mau atur, apa yang mau kita kelola, sehingga dia tahu dan kita memanage, dia mengatur dia. Ya, jadi kalau dibilang ngurus pembantu di rumah, jangan bilang pembantu di rumah. Pegawai di kantor aja nggak gampang kok. Untuk supaya tahu ritme kerja dan ngurus ini itu segala macam, semua mesti dibentuk. Kalau mau cari barang jadi ada mahalnya setengah mati. Berani bayar harga, gitu kan? Nah, dia menguasai situasi dan isi rumahnya, dia tahu semuanya. Ini letaknya di mana, ini letaknya di mana. Dia ngerti, karena dia penguasa rumah sebetulnya. Walaupun dia delegasikan tugas itu, jangan sampai pembantu lebih tahu isi rumahnya daripada dia. Bahwa dia suruh taruh sini, atau pembantu pindahin kemana, itu lain cerita. Tapi dia tahu seharusnya itu di mana, sehingga pembantu yang kamu salah, jangan taruh situ, taruh sini saja, supaya lebih mudah ngambil atau apa dan segala macam. Sementara si pembantu kan nyimpen, di situ ada ruangan, ditaunya nyimpen aja kan ya, simpen di tempat ada ruangan. Tapi secara penjangkauan jadi jauh, dia nggak hitungin itu. Namanya pembantu yang hitung satu langkah. Di mana nyimpen? Yang gampang itu, yang ada ruangan kosong di mana? Dia lupa bahwa ruangan kosong itu betul dia taruh situ bisa, tapi waktu nyari jadi susah, mau ngambil jadi jauh kan gitu kan. Ini kan barang sehari-hari, mesti dibedain dong. Yang mana dan bagaimana. Ya. Nah, ini menjadi pemikiran-pemikiran yang mesti kita pikirkan dan kita tumbuh kembangkan. Sehingga dengan demikian itu menjadi kenyamanan tersendiri di dalam rumah kita. Sehingga orang-orang pembantu pun kalau kerja di dalam rumah itu enjoy dia. Malah dia belajar sesuatu dari ibu rumah tangga, dari nyonyanya. Dia akan bilang, gila ya saya kerja sama ibu jadi belajar banyak deh. Tapi jangan sampai saya kerja sama ibu jadi stres banyak deh. Nah, itu repot. Ya, mesti belajar banyak, iya, artinya kita memberi sesuatu yang luar biasa. Dia menyediakan makanan yang cukup. Yang saya bilang tadi, cukup tidak sama dengan mahal, tapi menyenangkan. Ya. Saya kalau ingat ya, di ibu-ibu zaman dulu ya, mama saya itu kerja pegawai negeri, jadi kalau pulang itu kira-kira jam 3 lah sampai rumah gitu ya. Tapi saya selalu ingat ya, tiap sore ada aja di rumah nanti. Ya, semua sih serba masak sendiri. Ya. Enggak, goreng pisang, goreng ini, atau singkong direbus, dikasih gula merah, ya, pokoknya ada hafal foto paling keluar. Aduh, itu makanan seger kita. Ya. Tidak bisa tiap hari, pasti muncul dalam seminggu. Pasti ada variabel-variabel begitu. Ya, sehingga rumah kami sebenarnya rumah kecil dan kami bukan keluarga kaya. Tapi rasanya ada something ya, kita makan dulu ini. Sekarang istilahnya snack. Kan begitu. Tea time kan gitu ya. Istilahnya aja keren. Pikir-pikir zaman dulu kita juga begitu ya. Tapi nggak tahu kalau namanya itu tea time, itu aja sebetulnya. Kalau pikir-pikir lagi, sebetulnya dulu hebat juga loh kita. Itu naluri kan. Bagaimana membuat rumah dan mengisi rumah itu. Ya. Nah, jadi kadang-kadang ini yang kita abaikan sehingga memaintain ini jadi lupa. Kalau kita ulur-ulur ke belakang, ibu kita dulu zaman dulu bisa ngegoreng singkong buat kita aja, kayaknya dia bangganya setengah mati tuh ya.
Dia akan senang banget kalau dia bisa cabut singkong itu, lalu dia goreng singkong itu. Habis dia goreng nanti direbus sebagian. Kalau rebusan itu nggak habis, disimpan digoreng besoknya jadi pisang rebus digoreng. Itu enak banget juga kan, ubi rebus atau singkong rebus. Habis rebus nggak habis hari ini, dipisahin lagi, besok paginya digoreng lagi. Waduh, itu garingnya kriuk itu. Jadi saya sebetulnya kalau memikirkan kenapa saya tahu masa itu, sebetulnya karena saya melihat di rumah saya dulu begitu. Tapi kalau saya tanya saya campuran gulanya berapa, saya juga nggak ngatur, nggak pernah ikut masak. Tapi tahu nih pakai gula merah, dicampuran apa lagi plus-plusnya saya juga gak kebayang. Tapi enak loh. Kan begitu. Jadi kita berimajinasi dan melihat. Saya pokoknya kalau makan kolak sekarang tidak pernah enak kolak yang saya makan waktu masih kanak-kanak. Udah kolaknya enak, pisangnya memang manis, pakai daun pandan wanginya luar biasa. Rasanya sedap. Sekarang di kolak kemana pun, sampai ke hotel yang top katanya kolaknya hebat pun, ya tetap aja buat saya sih jauh dah. Ya. Gak kayak yang dulu, kira-kira begitu ya. Jadi kita, kalau saya ingat lagi sekarang gila, itu kan kenangan 30 tahun, 40 tahun lampau ya. Tapi memorinya masih nempel kan. Jadi bisa dibayangkan sebetulnya pengaruh ibu-ibu, pengaruh kita ini mendidik anak itu besar kan? Malah kita udah meninggal nanti itu makin membesar pengaruh. Seringkali dia baru, iya mama bener tuh, dulu saya abaikan. Sebetulnya betul gini. Nah itulah pendidikan yang gak pernah selesai. Saya kira ibu-ibu zaman dulu ada kekaguman saya. Dia selalu lakukan apa yang dilakukannya, walaupun nanti dia tahu mungkin hasilnya jauh. Yang sekarang lebih banyak frustrasi, bodoh amat diajarin percuma, terus kita gak mau ngajar. Rusaklah anak itu resmi. Ibu zaman dulu gila ya, kagak pernah berhenti mengajar, mendidik, mencintai anak. Hebat. Dengan segala maaf kata saya bilang ya, kemiskinan knowledge-nya, karena pendidikannya rendah kan ya. Tapi heran, gigih. Nah makin hari makin rumah keluarga modern makin hilang. Ya, saya pikir ini memang menjadi ancaman yang cukup serius begitu ya. Sehingga akhirnya nanti kita bisa membuat orang-orang betah di rumah. Nah, ini memang pertanyaan menarik saudara. Betahkah anggota keluarga kita di rumah? Ya, itu yang harus kita perjuangkan. Ingat kalau nggak betah jangan dimarahin anggota keluarganya. Ada ini kelewatan, papa kelewatan datang minta, wah ini mau mogok dia mana karena pun begitu. Iyalah. Nggak ngomel aja gitu orang nggak betah, tambah ngomel, tambah betul-betul semua keluar, betah di luar jadinya kan. Tapi kita nggak menemukan kenapa begitu. Selalu kita persalahkan tentu yang keluar masuk ini kan, nggak betah di rumah, heran. Tapi kita lupa suasana yang kita ciptakan itu kayak apa sih? Bagaimana sih? Nah jadi ini yang mestinya kita maintain, kita lakoni dalam keseharian kita sehingga ada satu suasana yang tercipta yang membuat orang betah di sana karena menikmati apa yang ada di dalam rumah. Semua siklus itu adalah satu siklus yang ingat-ingat, bukan menyangkut apa dan berapa biayanya, enggak. Perisikap ini. Cara kita mau maintain, ya, ini yang menjadi sangat perlu. Kemudian yang berikut, bagaimana memanage pengelolaan keuangan. Memanage keuangan ini kita saudara-saudara mesti tahu kondisi keuangan rumah, berapa sih gaji suami kita. Harap mengukur diri lah gitu ya. Jangan biasakan kredit sana, kredit sini, sampai mau beli tempe pun kredit, tahu pun kredit begitu ya. Ilah kelewatan. Saya kalau lihat di rumah itu ya banyak orang ibu-ibu kalau di gang-gang itu nafsu besar duit kurang ya. Ntar lewat selalu berhenti, rupanya kredit pakaian namanya ini lewat berhenti lagi kayak kredit sepatu. Buset, ini berapa kreditannya? Akhirnya suaminya begitu gajian gerbuk habis semua buat bayar kredit. Ya kamu dulu perlu kadang-kadang. Wah siapa sih? Kok orang perlu baju pak? Iya betul perlu baju. Tapi baju emang mesti harus sampai begitu. Ya. Nah mestinya kan ditahu lah mana yang perlu untuk dibeli,
mana yang kemudian kita keuangannya segini. Jangan paksa diri lah, orang punya 5 baju, kita mungkin 3 cukup ya. Yang sebelah sana lagi 10, jangan cemburu. Keuangannya cukup beli 10, ya dia beli 10. Kalau situ cukup beli 2, kenapa paksa? Supaya jangan membebani rumah lalu menciptakan persoalan. Nah ini kondisi keuangan kita mesti tahu. Sesudah keuangan itu kita tahu berapa, barulah kita kelola dengan bijak. In outnya bagaimana. Tadi Bapak ngomong masak ini, masak itu. Masak bisa diatur. Bapak nggak tahu minyak goreng mahal, direbus. Itu aja kalau didebat terus ya. Banyak hal bisa diatur. Cuma kadang-kadang memang kita sudah ribut. Sebetulnya kenapa? Karena udah memang sebetulnya nggak mau kerja, beban. Ketika orang mau kerja, ada aja ide. Saya ngurus sekolah di Kalimantan itu habis bikin kadang-kadang saya kalau duduk dia pikir kenapa kemarin ya, apa yang gue pikirin sampai gue bikin ini ya, apa yang gue pikirin kok mikirin mengerjain ini ya. Perkembangan yang untuk kita melihat. Kita lagi beli tanah, akan bikin camping ground, bikin jogging track nih. Oh itu saya akan hitung lagi. Camping groundnya betul-betul akan saya desain, sehingga betul-betul tempat orang bisa camping yang rutin di situ. Kita udah mulai 1 kali tenda, udah ada anak-anak akan dilatih terus. Beberapa tempat-tempat akan buat tali, ayun dan segala macam. Game-game di situ, game hutan lah kita bilang. Sehingga menciptakan suasana yang betul-betul nyaman. Ya. Bagaimana mengelola itu? Bagaimana mengatur itu? Kita kan bergumul bikin gitu semua. Kenapa? Karena kita ketika nyaman kerja mengerjakan sesuatu, hati kita sepenuhnya ke situ. 1000 ide datang. Mama, saya bayangkan namanya ibu rumah tangga, apalagi ya? Ya hatinya pasti untuk anak-anaknya dong, betul nggak? Kita pelayanan kan ngurusin orang lain, apalagi kalau ngurusin rumah, darah daging kita misalnya kan. Tapi kalau ada yang sama suami, hanya kesal, anggap anak-anak melawan semua, akhirnya kita menyimpulkan semua tidak ada yang menghormati kita. Buyarlah, buntulah semua ide itu. Ya, nah ini sehingga pengelolaan keuangan pun menjadi tidak bijak. Tapi kalau bijak, kita tahu tadi memakai itu ada saja 1001 ide untuk memakai uang yang terbatas. Mampu mencari tambahan tanpa menggabaikan urusan rumah. Ya, saya kagum loh kalau ibu-ibu tertentu selesai ngurusin anak-anak, masak ini anak-anaknya pergi. Ya, ternyata yang dia beli ya, misalnya ada tempe apa semua ekstra. Kok banyak amat, digoreng, bikin ini, jual, kirim, titip mana. Orang jualan begini kan nggak perlu tempat, karena dapurnya udah ada kan. Nggak perlu kuali, nggak perlu minyak goreng, kan udah komplit semua, nyambi kan. Akhirnya keuntungannya kan cukup lumayan kan gitu ya. Nanti kalau sampai sore habis buat makan malam, dia tinggal tambahin sambel, jadi tempe sambel. Yang dijual kan tempe goreng tanpa sambel. Sampai rumah goreng-goreng sambelnya, cemplungin tempenya, jadi tempe sambel. Berubah tuh yang di kantin sama di rumah. So kreativitas, simplik, sederhana sebetulnya. Apa? Jadi banyak yang kita bikin, banyak yang kita bisa kelola. Ya. Bagaimana orang-orang jualan kalau di rumahnya saya, karena kalau rumah teman saya orang tuanya kadang kirim apa kemana, ke kantin sekolah begitu. Nah kita kalau ke rumahnya itu udah kebagian toh. Jadi rada betah juga main ke rumah dia. Sore itu ada aja kita kebagian. Padahal itu nanti sisa yang dia jualan nih, kalau jadi makanan snack kayak di rumah kan gitu kan. Jadi kita kebagian dah. Kalau anak-anak main, jadi betah kita main ke rumah dia. Nah kebagian juga. Jadi anak-anak itu kita suka hafal tuh. Kalau hari apa jam berapa ke rumah si Anu ada makanannya. Ya ada juga yang gak ada makanan terus. Tapi kita tahu, hanya anak aja bisa kenal rumah ini gini nih, rumah ini gini nih. Jadi menyenangkan untuk kita datang juga ya. Kemudian bagaimana juga kita mengatur, membantu suami kita ya, ekonominya tanpa kehilangan peran istri dan ibu. Nah yang repot orang-orang keluarga modern sekarang membantu suami, iya, tapi kemudian kehilangan peran keibuannya. Peran keibuannya dipindahkan ke pembantu atau babysitter. Ini menjadi repot, ya. Sehingga perannya sebagai istri pun tidak lagi karena suami istri jadi kompetisi.
hilang dah semua. Gue juga capek ya begini-begini. Ya memang aja jadi repot dah. Padahal hidup kan pertandingan. Dalam pertandingan ya jangan cengeng dong. Bisa lakoni enggak ya sudah. Jangan pertandingan gitu. Nah saya pikir ini yang perlu menjadi pemikiran serius kita. Bagaimana kita mengelola segala apa yang ada pada kita sehingga sungguh-sungguh itu jadi pekerjaan yang menyenangkan. Maka camkanlah, pikirkanlah, lakonilah. Ya, sehingga ini menjadi keseriusan kita dalam menggarap segala sesuatu di kehidupan kita. Sehingga kita bisa betul-betul memainkan peran kita, ya, membantu suami tanpa kehilangan peran itu. Tapi ini memang sangat menggoda ya. Di Amerika waktu 1950 kelompok Yuppie muncul. Para istri bekerja, tetapi akhirnya yang terjadi bukan membantu atau korporasi, tapi kompetisi, bahkan hingga konfrontasi. Ributlah suami istri, anak-anak shock, sehingga anak-anak tidak mendapatkan idola, bubarlah semua. Jadilah apa yang disebut the lost generation. Semua kita pasti sangat cinta dengan diri kita, bukan? Jadi kalau kita capek, kita akan merasa gue capek, sehingga punya hak untuk mengabaikan peran kita. Tugas kita apa sih sebetulnya? Saya pikir panggilan hidup kita sebagai istri, sebagai seorang perempuan itu yang nggak boleh diabaikan dengan oleh alasan apapun. Nah, begitu juga suami jangan jadi beban kalau cari uang, memang harus kok. Ya memang paling pusing kalau kita cari uang dapatnya 10 juta. Ya, istri kebutuhannya 20 juta, belum termasuk kebutuhan rumah tangga. Karena suntik sana, gunting sini, jahit sana, aduh mas. Stres itu suami ya. Penghasilannya cuma biaya salon doang. Ya apa nggak gawat gitu. Nah ini akan menjadi problem-problem yang serius di dalam rumahnya. Kemudian bagaimana mengelola relasi, ya, bagaimana relasi dengan suami? Apakah si istri kemudian harus mengelola diri? Bagaimana dia bisa dipercaya suami? Dipercaya itu bukan gini, istri saya percaya dia nggak bakal selingkuh. Bukan itu. Itu mah sudah mesti kan. Tapi bisa dipercaya kalau kasih uang pasti istrinya bisa atur. Kalau urusan apa pasti istrinya bisa ini. Jadi tenang suaminya. Sehingga hakikat kehadiran istri menjadi sangat bermakna. Sehingga tanpa diminta pun si suami akan sangat mengandalkan istrinya. Dan akhirnya penghormatan atau cinta kasih si suami cinta kasih suami akan didapatkan oleh istrinya. Jangan dipuji, jangan diandalkan oleh suami. Itulah istri yang mampu memainkan perannya, yang bisa menempatkan dirinya dengan tepat. Kita akan dapatkan itu. Ya, itu adalah upah. Saya berkawan berusaha untuk jujur, saya berkawan berusaha untuk bisa dipercaya. Maka saya dapat upah, saya bertambah-tambah kawan. Dan kawan-kawan saya sangat care dengan saya. Tapi saya harus berkelahi dengan itu kan. Berkelahi dengan siapa? Dengan diri saya. Supaya saya bisa dipercaya teman-teman saya. Supaya saya bisa dihargai teman-teman saya. Kalau saya bilang A, saya akan lakukan A. Saya tidak akan mencari alasan terhadap sebuah kegagalan. Kalau gagal, saya bilang sorry, gue salah. Saya lebih bagus patah kaki daripada mengingkari apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan untuk saya jadi. Nah belajar terhadap diri begitu keras gitu. Ini kewajiban gak perlu orang ngajarin saya. Saya akan menghajar diri saya sendiri. Saya latih. Ya. Dan kalau kemudian teman-teman saya respect, bagus, puji Tuhan. Ya. Sehingga itu menjadi bagian yang perlu untuk kita kerjakan. Sehingga kalau saya ada tugas pelayanan atau apapun janji yang orang udah capek setengah mati pun, ya tetap saya jalani. Dan mereka tahu akibatnya kalau mereka mau cancel sesuatu sama saya, waduh udah gak enaknya setengah mati, minta maaf dulu tuh. Karena tahu saya itu bukan tipe yang suka main lari-lari begitu. Artinya kan saya dapat untung kok. Tahu sesuatu bisa saja berubah, gak apa-apa. Tapi yang paling gak respect mereka itu saya rasakan nyaman, enak loh dihargai orang. Sorry ya kalau saya sih, kalau kita dihargai orang, dipercaya orang, bagi saya itu nyaman sekali, enak banget. Hidup ini mau apa lagi sih? Ya, itu yang perlu untuk kita pikirkan. Nah begitulah istri dipuji diandalkan oleh suaminya, sehingga dia mampu membina relasi juga dengan mertuanya. Saudara, kalau kemudian jadi istri yang diandalkan suami untuk urus mertua, bahagialah engkau, karena engkau bisa jadi anak mertuamu.
Malah mertua berkeluh kesah sama kita tentang diri suami kita. Kau tolonglah suamimu. Aduh, kelewatan itu benar. Rasanya nyaman ya. Jangan sampai mertua kita ngelapor sama suami kita terus, istrimu itu payah itu. Hanya ribut lagi di rumah, teror lagi. Namanya mertua juga nggak tentu semua mulus. Maka kita sebagai mantu ya mesti bisa menempatkan diri. Karena kita nggak bisa bilang sama suami kan, lu merit sama gue ya, gue nggak pernah merit sama emak lu ya. Jangan begitu atuh. Sadis itu nggak Kristen itu. Kita nggak bisa mengabaikan mertua, apapun itu mertua. Tapi saya jengkel sama mertua saya, Pak, gampang, siapa suruh lo kawin sama suami. Jangan kawin sama anaknya, kan nggak jadi mertua kan? Maka begitu ada punya mertua, ya resiko mesti diterima. Itu hidup lah saudara. Kita mesti fair juga kan ya. Jadi nggak boleh, kecuali memang kita tidak tahu berkeluarga dan tidak mau bertanggung jawab. Nah tetapi istri yang bisa mengatur tadi hebat. Dia juga bagaimana mampu kompak dengan ipar dan keluarga besar. Dia mampu memimpin, mampu mengelola dengan baik, mampu membina hubungan. Ya. Saudara tahu kalau saudara misalnya dekat dengan keluarga besar, ipar dengan mertua, semua pujian akan diberikan ke siapa? Ya saudara dipuji tapi suami juga ketiban kan? Hebat ya. Istrinya itu aduh. Itulah yang mengandalkan tiap kali. Kadang-kadang dia suka pergi tuh anakku itu. Jadi istrinya terus yang dampingi aku. Kan gitu. Mantu saya itu hebat. Ya. Kebanggaan untuk suami. Nah kalau suami tidak bangga begitu, nggak usah diajarin seperti saya bilang. Ya. Maka si suami akan memberikan nilai plus pada istrinya. Walaupun dengan macam-macam cara ya. Kadang-kadang ada juga suami yang malu-malu untuk memberikan penghargaan, tapi sebetulnya menghargai juga sih, ujung-ujungnya kita tahu lah gitu ya, berasa gitu, cuman mungkin tidak terlalu terbuka. Ya. Yang berikut bagaimana relasi dengan anak. Maka tiap ibu yang mampu memainkan perannya, memanage keluarganya sebagai manajer itu, dia akan dibanggakan oleh anak-anaknya. Itu dicatat Alkitab itu. Kemudian dia juga akan menjadi orang yang luar biasa, menjadi sahabat bagi anaknya karena selalu mengajar dengan hikmat yang luar biasa. Kedekatan ibu pada anak akan memberikan kemampuan belajar anak yang tinggi. Perhatikan nih, kenapa satu anak pelajaran tertentu bagus? Pasti lihat saudara ya, hubungan dia sama guru yang ngajar itu pasti baik. Gurunya itu dikaguminya, idolanya gitu ya, menggairahkan dia untuk belajar. Jadi murid pintar deh kalau kelas ini, kalau sama guru ini. Kalau guru ini harus sewot banget ya itu. Minat belajarnya bisa rendah. Sehingga dia mungkin dapat angka 6, 7, tapi padahal sebetulnya bisa 8, 9 sih. Gitu loh. Guru itu sangat mempengaruhi. Begitu juga ibu sebetulnya. Ya. Kalau punya relasi yang menyenangkan itu luar biasa. Ya. Ingat saudara, jadilah seorang perempuan. Karena saudara perempuan sih ya. Nanti kalau laki-laki saya akan suruh jadi laki ya. Jangan jadi cengeng dan tidak tanggung jawab. Anak apa sih ibu ini mengamati pergaulan anaknya, tetapi tidak kemudian menjadi paranoid terhadap anak-anak itu. Karena anak di dalam konsekuensi bergaul pasti berkembang, nggak bisa enggak dong seturut umurnya kan. Dulu kemana-mana kita antar, ya sekarang kan udah gede mana mau dia diantar-antar begitu. Ya berarti kita mesti siap melepas. Tapi bagaimana mengamati? Bukan tidak mau tahu loh, dua hal yang berbeda lagi kan. Ya, tapi tidak bisa mengekang. Jangan jadikan dia anak kecil berbadan besar. Hanya dia bilang badan gue doang yang gede, tapi selalu diperlakukan kayak anak kecil. Ini memang jebakan pada ibu-ibu paling banyak. Ya, ini kudu hati-hati gitu. Ibu-ibu itu bisa berlaku ekstrim, megang-megang gila-gilaan, lepas-lepas belum begitu aja. Itu juga gawat ya. Nah, membalance itu menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana sih ibu juga belajar mengenal teman anak-anaknya, ini siapa, tinggal di mana. Itu ibu yang baik. Ya. Sehingga ini anak-anak kalau main ke rumahnya, mereka merasa betah. Karena mama temannya ini memperhatikan. Dan itu kita akan bagi kredit poin buat anak-anak kita loh. Teman-temannya akan bilang, aduh, mak gue nggak kayak mak lu hebat, lu baik banget ya. Dulu kita diurusin, waduh, teman-temannya akan respect pada anak kita. Anak kita akan apa? Bangga pada kita. Ma, thank you. Walaupun mungkin nggak diucapkan dalam kata-kata ya, kedekatan batin akan menjadi kemenangan kita. Memenangkan anak itu simpel.
susahnya saudara menyapa anak-anak itu, ini, oh ya kamu siapa namanya, ini tinggal di mana. Kalau laki yang nanya kan kadang-kadang kurang enak gitu ya. Kalau laki itu selalu dikesankan interogasi aja kan. Tapi ibu kan dalam kelembutannya beda. Mau tahu lah. Udah pernah makan belum? Tante bikin ini ya, ayo mau makan apa? Kasih credit point. Ya. Kemudian yang berikut, bagaimana seorang istri itu bisa membina hubungannya dengan masyarakat di sekitarnya. Ya. Ya. Bagaimana relasi dengan masyarakat? Ya. Memiliki kepedulian sosial yang tinggi, kuantitas. Ya. Bagaimana dia murah hati, suka menolong, kualitas. Ini dua aspek penting. Saya kira memang kota Jakarta ini telah menciptakan kita menjadi orang-orang yang egosentris ya, sadar nggak sadar, sengaja nggak saling ngajak karena udahlah urusan mereka bodo amat kan, kira-kira begitu ya. Saya karena ketua RT, saya sedikit jalan suka muter. Ya bagi saya juga satu poin, datang ketok. Kadang-kadang kalau kita ngobrol ini, ngobrol itu, akhirnya kita bisa melihat banyak hal. Saya kalau lihat di lingkungan saya itu kadang-kadang saya pikir ya, ini problem, ini lain lagi, yang ini unik, yang ini begini, macam-macam kan. Ya, hanya memang kalau di lingkungan saya, semua warga saya sungkan ke saya, sehingga apapun kata saya praktis mereka pasti iya. Sehingga menjadi memang. Tapi kalau kita lihat kalau ada masalah laporan si anu ini, aduh pas ada ribut begini, aduh Pak RT ini dia keluarga lagi ribut, banyak. Urusan keluarga itu kadang-kadang ribet nih. Jadi saya pernah ngurusin warga, ya katanya si adiknya itu ada gangguan kejiwaan terus ribut sama iparnya, jadi ribut nggak karu-karuan. Tapi rumah yang mereka tinggali katanya rumah orang tuanya. Wah jadi crowded deh ngeliatinnya gitu ya. Saya pun kaget tahu lagi orang tuanya yang mana nih. Yang kita tahu kan yang warga yang ini. Kadang-kadang ribet setengah mati sih. Ya, tapi dia benar nih Pak sakit jiwa gini-gini. Memang kita lihat ada gejalanya. Membantu itu dia coba sama dari rumah sakit jiwa sana, coba dibawa lagi. Tapi kalau lama-lama lagi kita lihat nanti balik lagi gitu. Normal lagi. Jadi sebetulnya ini saya pikir ini pasti konslet ada apa jadilah meledak, kumat kan gitu kan. Padahal sebetulnya kalau di-maintain baik-baik sih nggak masalah. Paling kita cuma bisa ingetin, tiap keluarga itu unik-unik. Ansip terlapor, wah ini orang kurang ajar orang kok tiap hari mau ditutup aja, ngetok aja susah deh. Bapak aja kalau ngetok itu dibuka, kalau saya ngetok tuh nggak dibuka tuh Pak. Padahal saya tahu dia ngintip tuh. Kadang-kadang geli ya kalau kita lihat ya, mentang-mentang hansip kali kalau Pak Bingman aja ngetok pasti dibuka tuh. Jadi kadang-kadang saya dengerin gitu. Iya unik-unik. Ya, jadi dinamika di dalam kehidupan lingkungan kita itu perlu. Bagaimana kita berinteraksi ya, murah hati, suka menolong ya. Ibu-ibu punya opportunity yang besar untuk melakukan bagian-bagian segini. Belajarlah bergaul tanpa membedakan strata. Jangan kalau orang yang tetangga kaya, oh, apa kabar ibu? Kalau miskin, apa kabar kamu? Aduh, jangan. Ya, justru orang-orang di bawah, tukang sampah, apa itu yang perlu perhatian spesial ya. Mereka ada susah orang bawah, itu kasih perhatian kan, dia rasanya respect, diangkat gitu. Itu penting lah. Ya, jadi saya pikir ini mesti kita lakoni. Walaupun kadang-kadang urus orang bawah ini mesti ulur tarik. Nggak selalu harus diain, kadang-kadang kecenderungan bohongnya juga gede. Maka ulur tarik gitu. Ya. Ngurusin begitu, ngurusin ansip apa, waduh, udah mesti ulur tarik. Tetapi itulah hidup, mana kita bisa abaikan, itu tetangga kita kan. Itu teman-teman kita yang kalau kita pergi rumah kita yang jagain mereka, yang ngawasinnya mereka kan begitu. Masa mau musuhan tak coba ntar besok dilemparin apa rumah kita juga kita nggak tahu. Tapi kalau bersahabat beda ya. Nah itu pentingnya kita bergaul, pentingnya dikenal. Ya kemudian kita dikenal oleh lingkungan ya. Tapi ini bukan Ibu Kartini harum namanya ya.
Bagaimana kita bertetangga? Itu penting, saudara. Ya, kalau di komplek-komplek biasanya masih ada arisan ibu-ibu gitu ya. Bagus juga, walaupun nanti kalau udah ngumpul rame ngerumpinya daripada arisannya ya. Nariknya 50.000, ngerumpinya 100.000. Ngomong sih, laris. Akhirnya gosip lagi, pecah lagi. Tetapi bagaimana kita bisa menempatkan diri di situasi seperti itu, berelasi kan gitu. Ya. Kalau di lingkungan Tanah Tinggi itu memang unik kalau lingkungan saya. Jadi banyak kadang-kadang yang edukasinya memang agak rendah, jadi cara bergaulnya juga mesti beda. Ya berarti kalau mereka kan, kenapa lo yang datang? Ada jentik nyamuk ini, Pak ada tantangan tuh, iya. Gini ya, ini gue tanda tangan banyak nih, lo minta tantangan berapa ini? Nah coba, kapan gue tahu lo kerja? Pak nanti kan cari bapak susah Pak. Nah ini bulan apa? Bulan Juni, ini yang gue suruh tantangan apa? Sampai Desember Pak. Buset. Lo kerja kagak suruh gue Desember. Tak jadi bapak susah. Oke gini ya, gue percaya sama lo nih, gue tanda tangan nih ya. Tapi kalau sampai gue tahu apa, gue uber lo ya. Pasti dia Pak, masa bapak saya bohongin. Ya udah, gue percaya sama lo mesti bikin gue bisa percaya itu baik gitu. Pasti dia Pak. Istri tantangan daripada saya. Tapi kan kita nggak bisa main tantangan begitu aja. Panggil dulu, ngomong dulu. Tapi kita udah lihat, kita dulu Pak RT. Apa itu ya? Itu kan jentik nyamuk. Kita nggak hafal kan? Dia ngapal muka kita. Kalau tukang ini saya ngomong, ya saya ngobrol-ngobrol. Coba lu pikir, lu disuruh ngambil apa sama kelurahan ini? Bener Bapak ya, Pak, kenapa gini? Ini kelurahan, lu belajar. Yuk Pak. Jadi kita ngobrol-ngobrol tuh sering gitu. Jadi dengan begitu sebetulnya sih, saya mau ngomong tuh sebetulnya. Tapi ya itulah bermasyarakat ya. Toh perlu dengan ngobrol itu kan dia pulang, dia kenal itu Pak RT, Pak Sirait, ya hafal ya. It's enough. Apalagi kalau pas dia besok, Pak, kenapa? Saya lihat Bapak di TV ya Pak ya? Buset. Sampai kita kaget, pikiran mau suruh ngapain? Saya lihat Bapak di TV gitu. Ya, jadi ada bagian-bagian yang kemudian jadi dinamika, lucunya. Yang saya lihat kan dia kayaknya bangga amat sih lihat kita di TV. Karena yang di TV itu dia kenal. Nangkap ya? Jadi psikologikan itu unik. Berilah dia kenikmatan. Berilah dia kenyamanan. Sebetulnya banyak aspek yang kita bisa lakukan. Nah, bayangkan kalau kemudian kita sebagai seorang ibu melakukan hal yang sama. Saudara, anak-anak muda di lingkungan yang jahat-jahat itu pun kalau kenal baik, kita suka kasih apa kayak gitu ya, nyuruh mereka juga enak. Mereka ribut, kita suruh diam, jangan gitu lah, jangan ribut-ribut ya. Kita didengerin. Kalau nggak kenal, dilemparin. Maka lingkungan yang jahat itu sebetulnya ada memang lingkungan jahat, tapi yang ada apa? Kitanya yang lebih jahat karena nggak bergaul sama orang jahat. Itu maksud Bapak apa? Coba kalau kita kenal sama orang jahat itu, orang jahat kita omelin juga bisa nggak? Bisa karena kenal. Kalau nggak kenal ya dilempar. Maka masalah menempatkan diri ya itu penting. Nah ibu-ibu banyak sekali berkaitan dengan lingkungan di sekitar. Berpenampilan sebagai perempuan. Jangan bersih tegar leher yang nggak penting. Kadang-kadang suami lebih gampang emosional bukan? Ibu-ibu yang ngeredain. Jangan sampai ibunya yang emosional, suaminya yang tenangin, itu agak aneh juga itu. Nggak lazim itu ya. Udah lama jangan. Dia kamu pikir buset. Suaminya juga shock disuruh pikir sama istrinya. Nggak kuat orang begitu, jangan ya. Karena tetangga pun akan dia gila juga ini orang gitu ya. Oke, saya stop sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaannya. Oke. Mari, siapa yang mau bertanya? Bagaimana memanage rumah kita sehingga kita menjadi manajer yang luar biasa? Pak, saya sih sudah jadi manajer luar biasa. Oh, luar biasa? Iya Pak, di luar kebiasaan. Itu juga gawat ya. Jangan. Ya, silakan. Satu semua mendadak semua stres semua. Kayaknya susah amat sih Bang. Padahal memang harus ya. Mungkin selalu merasa gampang ngomongnya Pak, tapi kan kalau ini kadang-kadang suami nggak mendukung apa silakan. Itu gunanya kita berdiskusi.
Mari mulai dari siapa? Atau sudah sepakat tuh semua bahwa tidak akan bertanya? Ya. Bolak-balik ini Pak. Jadi yang mau saya tanyakan tadi itu tentang gambaran bagaimana memanage rumah itu, dan itu merupakan satu gambaran orang yang memanage gitu ya Pak ya. Seperti Bapak ceritakan tadi, rumah itu bagaimana mereka menanam bunga, apakah mereka hati yang punya rumah atau yang menanam bunga itu seindah bunga-bunga yang mereka tanam gitu. Tapi Pak, menjadi pertanyaan bagi saya, apakah selamanya itu bisa terjadi dengan orang yang melakukan, dan kenyataannya saya lihat ada seorang keluarga rumahnya itu banyak bunga tapi hatinya tidak sebunga itu Pak, atau gitu ya. Dan bahkan sampai anak-anaknya itu tidak bisa boleh naik ke tempat tidur kalau belum jam waktu tidur malam. Karena apa? Capek untuk ngurus-ngurusin tempat tidur apa segala. Jadi akhirnya memilih tidur entah di sofa atau di apa, tempat tidur nggak boleh diobrak-abrik gitu. Ternyata dia rumah itu penuh dengan bunga-bunga gitu Pak. Apakah, yang menjadi pertanyaan bagi saya, apakah bisa dimanipulasi hati kita itu dengan sifat kita itu gitu Pak? Ada pertama namanya kuantitatif. Saya juga nggak percaya kalau orang nggak bisa bersih lalu bisa tertib, omong kosong juga loh. Tapi orang bisa bersih memang belum tentu kemudian jadi baik. Betul, tapi bersihnya sendiri sudah harus diakui kan. Rumah berbunga, rumah menarik kan gitu. Cuma memang kalau dikontras lalu nggak bisa masuk ke rumah, nggak, saya agak bingung, belum menangkap. Karena masalahnya kalau itu cuma disiplin bersih, ya sudah semestinya. Ya, saya pun kadang kalau misalnya pembantu saya lagi ngepel nih, saya lewat, aduh, kok berolahraga nih. Ini kotor nih, kakak solusi belum apa kaki kok berolahraga. Sorry deh, saya terpaksa lewat pinjam, cuma dia pembantu kan, pasti dia akan ribut. Tapi saya sorry untuk numpang lewat karena kaki saya kotor. Nah, saya nggak tahu kan apakah dalam peta itu tunggu dulu karena lagi ngatur ini ngatur itu dan tertib. Ya kalau tertib sih harus dong. Yang kedua yang disuruh nunggu itu menikmati apa enggak kan, itu dulu kan. Kita kan nggak tahu di luar kan, kalau itu sudah jadi budaya disiplin yang mereka nikmati ya bagus juga kan gitu. Tapi kita nggak tahu persisnya. Hanya saja kalau udah urusan bunga, saya pikir kalau sudah rumah itu rapi, indah kelihatannya, tidak sama orang nanam bunga hati berbunga. Tetapi orang nanam bunga perlu loh tes yang spesial pada hatinya. Ya, jadi saya nggak bisa bilang orang nanam rumah terus hatinya berbunga. Nanam bunga, hatinya berbunga. Enggak lah. Tetapi nanam bunga sudah menjadi kelebihan tersendiri. Minimum orang datang dan lihat seneng. Kan gitu yang kita bilang. Ya, orang lain datang Pak, tapi anak-anak ini tertekan gitu. Akhirnya dia tidak menikmati. Saya agak bingungnya begini. Ini kan kita memandang dua ekstrim nih. Ada banyak bunga tapi anaknya tertekan. Saya nggak tahu kalau orang tuanya sakit jiwa atau apa, saya kagak ngerti deh ya. Tetapi saya lagi mau bicara umum dulu nih. Maksud saya, ketika rumah itu bagus, bagus dong, enak kan dilihatnya. Sekarang saya balik. Kalau ibu itu ramah, anak-anak senang. Mana lebih senang rumahnya berbunga apa nggak berbunga? Tetap saja berbunga. Nangkap maksud saya? Nah, tapi kalau rumah itu udah gersam, lalu tegang juga, double ya stresnya ya. Nah, ini yang kita bilang. Jadi jangan juga karena pengabai itu apa nanti karena pandangan itu lalu kita abaikan bahwa sebetulnya perlu loh ini berbunga. Kan? Nggak perlu lah, yang penting hatinya. Saya juga bingung. Kalau hati situ berbunga, apa susahnya nanam bunga? Orang nanam bunga mungkin belum tentu hatinya berbunga. Nah, hatimu berbunga masa nggak ada bunga? Lebih simpel mestinya kan? Karena bunga ditata di rumah adalah bagian dari yang manis, yang indah, yang harusnya bisa kita lakoni gitu. Nah, yang jadi pergumulan kita, persoalan kita adalah bisa nggak itu kita lakukan di dalam rumah kita? Ya, ini yang memang menjadi kerinduan supaya betul-betul nuansa suasana rumah itu menyenangkan. Ya, karena kalau saudara masuk rumah manapun, kalau banyak pohon bunganya ngeliat warna kita saja, aduh seneng banget gitu ya, asik gitu ya.
Tetapi bahwa kemudian isi rumahnya tadi yang agak stres tegang itu tidak boleh kemudian kita nggak perlu tanam rumahnya, tanam bunganya, nggak perlu Maksud saya dibentuk. dengan hubungannya dengan relasi tadi Pak, dengan anaknya sendiri saja sudah ada pengaruh. Aduh, mama saya ini gimana sih gitu ya, apalagi kita yang orang datang gitu. Akhirnya aku cuma aja itu banyak kembang, rapi rumahnya, akhirnya nggak suasana kita untuk masuk. Saya pikir gini, ada dua aspek begini. Orang kalau perfeksionis lain loh. Tolong dipahami juga. Orang kalau perfeksionis dalam kerapian, ya, dia rapi bersih, dia nggak mau orang injak loh. Ya kita mesti respect. Nah, nggak maksud saya. Kalau orang perfeksionis, saya jangan buang sampah depan saya bisa ngambil. Misalnya ya. Jadi saya di kantor bisa ribut-ribut urusan orang bisa bawa majalah koran atau baca majalah kalau di kamar mandi lalu tinggal, saya bisa marah. Lu pada dahulu lu nggak bisa ngaturin kan gitu. Ya, karena bagi saya itu keterlaluan. Nah, jadi apa yang sedang lagi kita diskusikan itu mesti kita taruh dulu di porsinya. Ya, apakah dia seorang yang perfeksionis sehingga kalau dia habis bersihin dia nggak mau kalau kemudian orang injek jadi kotor. Itu perfeksionis, ada yang begitu. Ya, tapi kalau kita pikir baik-baik, sebetulnya dia benar. Dia marah karena tidak menghargai pekerjaan dia. Bukan kemudian dia menjadi orang yang kemana-mana jadi ribut sama semua orang, begitu loh. Nah, nggak maksud saya. Tapi memang kalau ada orang perfeksionis begitu. Waduh, lihat bunganya rapi setengah mati. Coba kita senggol. Jangan gitu dong. Wah, itu kalau di susteran. Coba susteran itu ada buah kita retin, kita petik. Ngamuk susternya. Kalian nggak tahu diri, mau retin mau apa itu. Tapi saya pikir-pikir dulu saya juga kesel gitu aja diributin. Tapi aja kalau saya pikir balik ya. Nah, iyalah dia nanam, dia ngurusin kita seenak perutnya, main petak petik sembarang, main injak sembarang. Nah ini situasinya yang mana nih? Ini saya nggak tahu. Ya. Nah oleh karena itu kan saya katakan tadi, menanam kembang adalah satu bagian yang bisa kita nikmati dengan mata, menciptakan suasana rumah yang tertib. Tapi kalau kemudian kita compare, ibunya ini nanam kembang tapi paranoid, gila, ribut, berapa? Ini kan masalah kejiwaan yang berbeda ya. Sehingga saya mesti ngeriset lagi apa yang membuat dia senang dengan kembang itu. Nah, saya juga nggak tahu, ya. Sehingga itu kan jadi case khusus namanya. Tetapi apa yang bisa kita ekspresikan dari diri kita, keluar dari hari-hari kita, yang saya lagi mau bilang pasti lebih enak melihat rumah yang ada kembang daripada enggak. Ya, yang seharusnya itu mengekspresikan suasana batin. Saya nggak mau rapi kalau suasana saya kusut. Udah otomatis lah kita ya. Kita kalau lagi gembira kan bersihin rumah juga happy ya. Coba kalau lagi nggak gembira, rasanya megang sapu aja males. Itu kan suasana batin itu selalu ada. Tetapi tidak exactly gedebuk prak 100% begitu. Maka saya bilang tadi jangan juga gara-gara ngeliat gitu, percuma kembang diatur-atur ditanam-tanam. Kalau begini-begini juga, nggak begitu atuh, kan gitu. Nanggap ya. Jadi kita nggak boleh anti terhadap bunga kalau tadi hanya karena ada orang yang seperti itu. Nah orang seperti itu memang mesti di-research lagi. Ya, tapi kemungkinan itu selalu ada. Lah pendeta aja khotbah, tapi kurang ajar hidupnya juga ada, apalagi urusan kembang. Iya dong. Bukannya relasi maksud saya pandalikan, jadi relasi ke anak, ke. Loh ya justru itu yang saya bilang tadi. Berdamai Pak jadinya gitu. Loh, gini, berarti kita tidak ada urusan dengan kembang. Urusannya adalah pribadi orang itu kan. Nangkap maksud saya? Kan kita lagi konteksnya kan tadi kenapa orang itu begitu padahal nanam kembang. Maka saya bilang tadi, nggak ada korelasi kalau ini kan masalah kejiwaan. Kalau sampai orang punya problem relasi, selalu akan jadi ada problem kejiwaan. Sakit jiwa itu beda-beda tipis sama waras. Loh iya. Jadi jangan pikir sakit jiwa terus gila telanjang lari-lari. Enggak. Kalau dia sampai miss di dalam image dia tentang hubungan dengan orang, udah terganggu itu. Entah stres, depres, itu jiwa kan. Sakit jiwa ya. Sehingga mengakibatkan dia selalu sama orang berburuk sangka terus. Ini nggak bisa objektif untuk berpikir. Bisa. Itu problemnya tinggal tingkatnya tinggi dan rendah. Nah ini problem-problem yang ada. Jadi ini juga yang kita mesti lihat. Ya sehingga yang saya bilang tadi tidak ada korelasi langsung dengan urusan nanam bunga tadi begitu. Saya pikir pengaruh kejiwaan kita. Kalau saya terus terang Pak, secara pribadi saya ke bunga-bunga lebih bagus saya memilih tidak nanam bunga, tapi saya harus memelihara ayam atau karena menghasilkan, saya pikir gitu ya. Apakah kejiwaan saya berpengaruh dengan keminatangan atau apa bagaimana gitu. Jadi maksud saya
nggak selamanya orang memiliki itu kan bunga indah gitu ya Pak ya, mau nggak mau kejiwaan kita berpengaruh gitu dengan keindahan, bagaimana kita bisa memanage di dalam rumah anak-anak. Gini, mungkin agak jauh gini. Orang tanam bunga pasti suka tes. Kalau orang rapi apa nggak rapi kan ada karakternya ya. Nggak bisa enggak itu. Tapi bukan berarti kalau dia rapi hubungannya dengan relasi jadi rapi, enggak tentu. Tapi pada dirinya orang itu rapi memang. Tapi bingungnya rapi, begitu kita geser dikit aja dia ribut dah. Karena buat kita, Allah gitu aja diributin. Tapi buat dia itu udah ganggu. Ini bantal nih, posisinya begini, kita geser dikit, bisa ribut dia. Kenapa sih nggak dirapiin? Nah, ini kita juga jadi kesal kan. Tapi kalau kita mau jujur, memang sangat mengganggu standar rapinya dia. Bu kita hargai betul juga sih dia. Apa susahnya sih kita bikin rapi kan gitu kan? Cuma kita yang orang sembarang. Kita rapiin lah kan gitu kan. Nah, jadi yang saya lagi bilang dinamika ini jadi penting. Ya, jadi menikmati keteraturan, rapi itu apa ya? Bagian yang suasana sendiri yang sebetulnya nyaman sekali. Saya laki-laki saya senang kembang. Ya, tempat kita ini rumah saya kecil, tanahnya ya sedikit di depan itu. Ya kan kita tanamin pohon, tanamin ini ya. Nah, ada di depan lagi dekat musansip saya rapi-rapiin, saya bikin warna apa, saya lagi terus berpikir mau bikin warna-warni, indah banyak putih nih kembangnya ya. Kemuning ya putih, melati ya putih begitu ya. Ada kamboja merah ada ya. Saya mau beli bougainville yang lagi ditata kemana saja incer-incer nih, merah biru putih warnanya 3 di satu pot gitu kan. Bakal saya beli itu, bakal saya taruh di rumah. Nah, it's me. Nah, kalau kalian ke Kalimantan, begitu kalian masuk sekolah yang udah pernah lihat dah. Ya, kalau dulu kan agak mau dekat sekolah kan, terus pinggir itu pohon apa namanya kalau kembang yang daun gede itu apa namanya saya nggak ngerti tuh, yang kayak trompet begitu itu ke atas begitu ya, merah, kuning apa namanya kan ya. Campurin terus sekarang udah mulai terus hampir nyambung sampai ke depan, hampir bisa jalan 600-an kilo itu, 600 meter. 16 kilo lagi 16 meter. Saya marah tiap kali datang. Mana ini? Kenapa nggak sambung? Mana ini? Kenapa nggak sambung? Saya bikin penghijauan. Andai kata saya di situ tinggal sebulan, saya bayangin rapinya kayak apa. Karena tanahnya 18 hektar. Nah, kita mau bikin hutan, mau bikin camping ground. Jadi di halaman sekolah itu pun saya udah suruh bikin pot ini. Saya mau berangkat ke sana mau perhatiin nanti semua merapiin nanti. Rapat lagi di lapangan. Tapi memang kemudian orang kalau ngomong, ih enak ya. Begitu sampai ke sekolah itu kalau orang datang dari Pontianak, siapapun ya silakan tanya loh. Ngebayangin kan mau masuk ke hutan dipotong aja kita ya. Habis itu digantung ada dicincang kali gitu. Ngebayangin lokasi yang, kayak apa nih? Kayak apa nih? Begitu nyampe, gila kaget-kaget. Karena orang sudah tidak membayangkan kok serapi ini di tengah hutan itu bisa kok, gitu kan? Nah, tetapi yang saya bilang tadi, orang-orang di daerah Kalimantan secara umum nih jarang mau nanam-nanam kembang, rumahnya kok begitu-begitu aja. Tapi sampai ke dalam pun memang jorok. Nangkep maksud saya ya? Nah, yang nanam kembang itu rumahnya bersih, tapi bukan berarti hatinya bersih mulia, enggak juga. Nah, relasi dua lagi. Tetapi perspektif depan itu sudah membuat kita, asik lo rumahnya, seneng lo ke situ. Nah, nanti kalau sudah menyangkut orang itu kan seperti saya bilang pendeta aja jabatannya belum tentu hatinya pendeta. Bisa jadi serigala lagi. Ya, good. Ada lagi, silakan. Iya. Sesuai dengan tadi yang Ibu itu katakan, saya itu punya tetangga depan rumah Pak. Dia anaknya pendeta. Kemudian suaminya tuh orang Advent. Di halamannya itu bunga seperti taman bunga lah. Seperti taman bagus sekali bunganya. Tapi seperti gimana? Tapi suaminya itu kalau pergi ke gereja dia karena Advent, istrinya nggak pernah ikut. Dia tidak mau ke gereja. Ya dari keselamatan. Kalau lihat suasana rumahnya seperti yang hebat lah, seperti yang tadi Ibu bilang tadi. Ternyata dia tidak pernah gereja. Kalau kita bicara soal Alkitab, Alkitab sih yang penting mah kelakuan juga perlu dibaca. Ke gereja itu nggak terlalu penting gitu. Jadi maksud saya sesuai dengan yang tadi. Kemudian kalau anaknya masak, makanan buat anaknya tinggal ini telepon apa McDonald, apa Kentucky, apa segala macam lah yang bisa order gitu. Jadi maksud saya
seperti yang Bapak bilang, mungkin juga ada orang yang merapikan itu mungkin kompensasi ya Pak. Menanam bunga itu ada juga mungkin kompensasi, tapi yang lucunya kompensasinya berakibat positif kepada saya, karena yang menikmati bunganya itu saya yang depan rumah. Karena dia di bawah, dia nggak menikmati rumah, dia menikmati rumah saya yang apa adanya gitu. Jadi maksud saya tuh dia nggak pernah istilahnya ada masak buat anak tuh nggak ada. Nah itu yang kita bilang tadi, bahwa rumah itu menyenangkan kan udah kita akui. Iya. Nah pertanyaan berikutnya kan kalau urusan itu urusan yang juga tidak sederhana. Pertama, ya bisa jadi dia tidak mau karena dia tadi advent. Yang kedua bisa jadi karena pengalaman pahit dia bergereja. Kita memang menyimpulkan gampang. Tapi tahu nggak kita kenapa dia nggak mau ke gereja? Kalau dibilang yang penting kelakuan, itu nada message-nya kuat buat saya ya. Sekilas saja pun saya tidak bisa nangkap, pasti orang pernah kecewa. Kecewa berat itu urusan ke gereja, pasti pernah. Sehingga kalimatnya yang penting kelakuan. Udah muak dia ngeliat gini, gitu loh. Nah kalau advent memang dia nggak mau. Jangankan advent dia bilang ke gerejanya pun dia mungkin nggak mau. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi. Kecewaan terhadap gereja itu. Nah ini menjadi unsur yang beda lagi. Nah makanya yang saya bilang tadi, tiap orang yang mau rapi pasti punya unsur itu dalam dirinya. Minimum estetika di dalam menata segala sesuatu. Kalau nggak punya tes nggak bisa. Menangkap ya? Kalau nggak punya tes itu dalam hatinya nggak bisa. Tapi estetika beda dengan moralita. Moral itu lain lagi nanti urusannya kan. Sehingga rawan itu. Nah, bagaimana kemudian memaintain itu? Sehingga kalau saja dia kembangnya bagus, ini bagus, sebenarnya kan kita bilang nih, ibu di depan gitu toh. Padahal rumah saya nggak ada kembang. Baik mas suami, tapi saya nggak seperti dia. Kenapa nggak nanam kembang? Kalau saya balik-balik ini misalnya, kenapa nggak nanam kembang? Nggak suka. Enggak, kalau saya sih nanam kembang tapi tidak seperti dia gitu. Loh iya, kenapa nggak seperti dia? Kenapa bikin seperti dia? Rumahnya besar, jadi kayak segala Ya udah, karena lamanya besar mungkin kita nggak terbesar gitu kan. Tetapi konten apa saya bilang tadi kan, persentase bunga yang kita tanam kan juga oke. Kita bisa nikmati bunga dia juga kan karena kita senang kan. Ada orang juga nggak bisa nikmati loh. Loh ada orang di taman bunga apa sih? Alah cuma bunga begini. Banyak orang nggak bisa nikmati. Itu yang saya bilang tadi tes. Tapi ada orang ke taman bunga, udah kayak apa aja ya? Keren lo bunganya, lu kayak lihat apa aja lu semua bunga segitu. Nah itu yang saya bilang berbahagia lah orang yang bisa menikmati itu. Maksud saya Pak, itu hubungannya dengan tadi kan kalau masalah karakter itu. Oh iya memang. Ya itu saya bilang tadi, nggak automatically. Jadi di rumah tuh anaknya sampai pernah bikin di pintu kamarnya tuh. Saya suka kirim makanan gitu kepada dia, makan. Terus dia tuh makannya enak gitu. Terus dia bilang, seperti Tante Maria tuh masak dong kayak gini sampai begitu kan? Nggak, itu pasti enggak. Gini, itu yang saya bilang tadi, pasti ada something yang nggak beres di rumah itu. Yang kita memang dari luar itu seringkali nggak tahu, itu mesti konseling habis dulu. Itu yang saya bilang tadi, keributan, ketegangan yang ada terkompensasi kepada perilaku sehari-hari. Ya, sehingga dia rasa itu nggak kewajiban. Udah terserah lu mau makan apa. Kita kan nggak tahu hubungan di rumah ini kayak apa. Maka istilah tadi kan percuma ke gereja, yang penting kelakuan. Padahal kalau kita bilang juga kelakuan lu nggak usah anak. Oh bukan urusan saya, itu urusan suami. Saya nggak tahu nih kalau saya rentetin nih, ini nggak tahu nih ujungnya apa, ceritanya apa. Tapi kalau diperpanjang saya yakin ada problem di dalam itu. Nanggap. Nah, oleh karena itu yang saya lagi mau bilang sama kita sekarang di sini, ketika ibu-ibu rasa sudah jadi ibu-ibu Kristen yang baik, relasi baik, pulang ke rumah tanam aja kembang. Nggak akan jadi gila kita gara-gara nanam kembang kan. Antar kok tanam kembang kayak tetangga lagi jadi nggak hubungan baik. Ya enggak lah kan gitu kan. Tetapi kenapa nggak kita tambahkan apa yang sebetulnya bukan beban sulit? Nah kan maksud saya, kalau sulit janganlah. Tapi kalau memang ada ruang kosong nih, pot ini anggaran juga nggak keganggu lah. Ya, bunga kan dari 25 ribu sampai 500.000 juga ada ya. Tapi kan 25.000 juga bukan berarti terus jadi jelek kan. Ya, kemuning itu kalau saudara tanam itu malam itu wangi loh kalau lagi bunga. Sedap wanginya. Saya itu kalau pulang ya, kalau lagi kemuning saya berbunga, malam itu saya bisa turun di mobil sebentar mampir dulu nyium bunga, baru masuk ke dalam. Enak bunga wanginya enak. Buat saya itu hidup itu dinikmati gitu. Ya, tapi bahwa ada orang lain yang seperti tadi ya apa boleh buat. Tapi saya akan sarankan ibu-ibu, ayo tanam kembang. Ya, ntar pulang. Kalau tanya kenapa nanam kembang, Pak Bigman yang bilang. Suami saya nanti bilang gini, Bu,
mahkota ke-6 tanam bunga nih katanya. Loh iya, biar dia pulang dia lihat bunganya, keren ini halamanku sekarang. Kadang saya gini Pak, pengaruh juga karena suami saya kan pendeta, jadi suka tinggal di pastori. Jadi kalau kita marah nanti gitu, kejempak ada ibu pendeta gitu ya, judes jutek gitu ya. Akhirnya daripada saya dijutekin, ya baik, mending lah udah apa yang ada situ ya udah bertumbuh sendiri gitu. Bagi saya bagaimana supaya relasi saya dengan jemaat, dengan anak-anak, dengan ini mungkin nggak berkembang Pak gitu, atau saya jutek dengan mereka atau apa gitu. Jadi mending saya tidak tanam itu gitu ya, karena pastori banyak orang gitu ya. Jadi akhirnya saya suka menyiapkan makanan, siapa yang lapar makan-makan. Jadi akhirnya rumah dari depan ke belakang itu berantakan Pak gitu. Bagus nggak, maksud saya menjadi makanan itu bagus. Tapi percaya kayu tanam kembang atau nanam keren ya, selama ibu pendeta di sini, kita jadi kembang loh. Believe me lah. Karena kalau saya di Kalimantan, kalau saya pas lagi ulang tahun kan saya kadang agak panjang waktu kan. Itu saya sama anak-anak, kita bisa berburu, itu tumbuh-tumbuh liar kalau di belakang-belakang itu kan. Ayo pergi cabut gitu, bawa pakai truk. Saya bawa anak-anak 10-20 anak naik truk, wah rame gerubuk-gerubuk sama saya pergi, saya bawa mobil kan. Ya turunin, tanam lagi, semua rame-rame kan. Ya dia lihat Pak Big Man aja ngobrol-ngobrol, tangan saya pecah-pecah jadi udah lama nggak megang pacul, nggak megang apa kan. Tapi anak-anak happy. Nah, lalu saya kan bilang sama selalu sama guru misalnya, kalau kamu kerjain anak-anak muda mengikuti. Tapi kalau kita cuma ngomong, kita nggak jadi model kan mereka nggak ngikutin kan. Begitu jadi kembang, coba kamu lihat bagus nggak? Iya. Nah, kamu gimana berikutnya? Gitu kan. Nah, cuma nanti memang mentoring begini memang masih belum terlalu jalan. Itu sebab saya bilang lingkungan gereja kita kalau kita bikin bagus ya, kita bikin manis rapi, yang happy siapa? Jemaat kan aja. Kalian datang kemari, kalian pikir yang masang kembang di bawah itu siapa? Pendeta Bigman Sirait. Kalian enak aja di situ kan, berteduh-teduh nanti di bawah. Ini keren ya warnanya. Saya cuma nggak punya waktu cukup tuh. Kemarin yang sebelah sini agak salah. Orang kasih bibit salah, yang saya pikir ada bunganya. Mending Pak cuma berteduh. Ya bentar ya, iya gitu. Biasa digunting pohon. Oke, yang lain silakan. Ya, itu sih tangan. Pak, saya mengenai ini aja. Bunga lagi. Oh, ini bunga apa biasanya? Enggak, bunga lagi Pak. Itu bunga-bunga itu perlu sekali. Enggak, saya pikir bunga apa bukan. Di ayat 10 ini dikatakan Pak, ia lebih berharga daripada permata. Istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Kenapa sih harus ke permata ya? Rendah banget istri itu. Padahal kita istri ini menganggap suami itu Tuhan, kata si Sarah. Tuhan udah di bawahnya Tuhan gitu loh perasaan kita. Kok sebagai permata kok murah banget gitu loh. Jadi apa mau mas? Alamat lagi Tormas. Terus ngomongnya lagi lebih berharga dari emas 24 karat. Kurang setuju aku ini. Bukan, salah. Kalau dikatakan lebih berharga dari permata, permata adalah kebanggaan ratu. Ratu, wanita paling tinggi jabatannya ratu. Kebanggaan seorang ratu adalah simbol ratu itu apa? Permata. Nggak ada orang biasa pakai permata. Ratu itu, oke? Tapi lebih berharga dari itu. Itulah wanita rakyat biasa yang takut Tuhan, karena dia dicintai suaminya. Itu maksudnya. Nah, makanya kalau kita nanti ke barat, kita pergi misalnya ya, ke istana manapun di Eropa, ke Turki atau kemana, kalau kita biasanya dibawa ke kastil atau ke istana, ya di Mesir kan juga ada itu di museum kan, kita kan dibawa kan, ngelihat kan perhiasan ratu dulu pakai apa tuh? Oh ini gelangnya ratu, oh ini permata gitu kan. Permata itu biasanya satu longkah begitu, itu biasa jadi kayak kalung. Wah itu simbol inilah ibu ratu paling hebat. Tapi nggak ada apa-apanya itu dibandingkan istri takut Tuhan. Nah itu loh. Iya Pak, makasih. Satu lagi Pak. Terus terang, nambah ya. Terus terang Pak, cara mengelola ini rumah tadi ya, saya berkewalahan di situ. Karena apa? Kurang memanage diri saya ini untuk melihat sesuatu. Jadi lemari itu mungkin ibu-ibu semuanya kan begitu ya. Kalau lemari itu nggak tahu lagi mana yang mau dipakai. Karena apa? Penampilan harus
ini Pak harus ganti-ganti gitu loh Pak. Jadi cara manage ini gimana caranya kira-kira Pak? Habis kalau kita lihat yang cantik, beli lagi, nggak ingat lemari udah penuh. Masalah sebetulnya ibu-ibu bukan itu problemnya. Karena saya juga punya istri kan. Jadi saya tahu lah masalah itu kan gitu. Sebetulnya ibu-ibu beda. Kalau saya beli baju, tuh sorry aja ya. Saya tiap tahun itu pasti setahun ini beli. Apalagi waktu saya syuting nih. Gara-gara syuting ini saya mesti punya 30 batik. Baju 30. Gara-gara mau syuting tiap hari. Mateng nih aku ini. Terpaksa pergi ke JCC beli lagi. Masih kurang 5 stok lagi kan. Ya kan pergi lagi cari untuk 5 lagi. Karena mesti diatur syuting. Karena kan syuting kita untuk tiap hari kebutuhannya. Jadi sekali syuting saya 15 batik, 1 bulan depan 15, baru bolak-balik begitu. Itu pun sebetulnya ya pasti akan balik lagi, cuma ya baliknya nggak terlalu dekat kira-kira gitu. Makanya kan kalau orang main film satu baju kan, satu film satu baju. Kalau orang show nyanyi, satu show satu baju. Baru saya juga ngerti kenapa kemudian banyak, karena kebutuhannya untuk media. Tetapi yang saya lagi mau bilang, di samping baju saya tiap hari pun, saya akan ganti per 2 atau 3, 4 tahun gitu ya. Tapi baju yang lama saya keluarin. Saya bagi orang. Kalau ibu-ibu udah sobek pun masih di harus itu tuh. Sayang. Udahlah ibu sini tona ngobrol ke sebelah. Ke tetangga sebelah tuh. Sama. Perempuan itu jeleknya di situ. Akibatnya lemari sampai kapanpun. Kalau perlu semua ruangan rumah itu jadi lemari tuh. Keluarinlah yang sudah lama. Tolonglah dikeluarin. Kasih orang. Tapi ada memorinya Pak. Nah itu yang susah. Sampai pakaian kawin pun digantung. Ini kan nikah dulu. Buset 35 tahun, 40 tahun. 25 tahun disimpan terus. Udah sampai dari putih udah warnanya bercak-bercak. Kasih orang. Nah kalau saya begitu tuh. Jas kawin saya udah gak ada. Saya kasih dulu, ada satu anak mau married, saya ini lo pakai. Saya udah gak punya, ada jas kawin saya dulu. Pakaian bajunya segala macam. Ya. Saya nggak bikin jadi memori, apaan yang mau memori? Orang-orang yang udah dari samping udah dapet ini, itu kan cuma modal ya. Nah, bedanya di perempuan begitu. Makanya perempuan itu terus. Nanti kalau saya ngomong sama istri saya, lu lebih banyak beli pakaian. Cuman gue bingung, lemari gue cukup aja, lemari gue enggak. Sekarang lu punya masuk ke lemari gue. Saya punya diintervensi pada lemari saya sekarang. Alamak. Kenapa? Karena nggak keluar. Masuk terus, keluarin lah. Sayang. Loh itu. Makanya ibu-ibu semua hampir rata-rata sama. Sorry ya, kalian tolong ya. Kotak sepatu aja kalau beli, di rumah saya juga numpuk tuh. Saya bilang buang, sayang. Aduh, buang dengan Anda. Isinya nggak dipakai. Kotaknya taruh situ. Nanti kan kalau ada mau hadiah apa-apa, ya kapan tuh hadiah? Beli hadiah juga bungkus lagi. Beli juga bungkusnya. Ibu-ibu, please deh. Iya kan? Sayang semua. Kertas kado kalau sobek, lipat lagi ya. Padahal dijamin nggak kepake. Saya jamin nggak kepake. Oh, kamu kan nggak tahu nanti ada butuh-butuh ini. Ya paling nggak internal kecil-kecil lah. Tapi kalau yang rutin resmi ngasih ke orang, kita beli barang, suruh bungkus kan? Udah pay. Makanya manajer hebat namanya Pak. Bukan, manajer bikin masalah itu. Kalau dari stok inventory stokis ya, itu menghabiskan manajemen fee. Karena menyimpan barang perlu ruang, perlu kos. Loh iya kos ini. Jadi kalau dihitung dari manajemen fee, ini elah ini. Makanya kalau orang punya mobil sekarang kantor, mobilnya dari mana ya? Dibeli sama kantor, sewa. Udah gak pusing, sewa aja. Kosnya clear kan? Nggak mau kantor punya mobil sendiri, kecuali kantor kalau kecil. Tapi kalau gede nggak mau. Banyak manajer kasih mobil sewa semua. Rusak, balikin ke sini. Selesai, ada apa-apa balikin. Cepet kan ya? Nah, Asal jangan istri balik-balik. kenapa? Hah? Istri dibalikin. Wah itu rental. Saya nggak ngajarin loh, hati-hati loh. Nah jadi ya, makanya kalau kelihatan ya ibu-ibu belajar jadi baik, nanti dengerin saya baik-baik ya. Karena sampai sekarang pun istri saya masih rajin nyimpen. Ada keluar tapi tidak sebanding menurut saya dengan jumlah yang masuk. Ya, jadi kalau saya selalu bilang enggak lah, keluarin bagi orang. Orang juga bisa nikmatin apa yang kita bisa punya.
Ya. Karena Karena untuk diskon Pak, kenapa? untuk diskon gitu. Loh, bukan. Boleh beli. Itu yang saya bilang tadi. Bawa pulang. Yang lama di rumah apa? Keluar. Makanya saya bilang, Pak, itu pengen pakai wangi. ya itulah balik lagi. Ini satu lawan berapa sih, kompak amat. Belinya juga susah. Tuh kan? Ibu-ibu kalau panjangin ceritanya panjang. Bapak kan nggak tahu waktu beli ini saya lagi keringetan. Buset. Terus beli ini kan ketemu sih. Makanya baju ibu-ibu sama baju bapak-bapak bedanya tahu nggak? Baju bapak-bapak udah tua keluar. Baju ibu-ibu, oh nggak boleh. Ini memang udah tua. Waktu beli ketemu orang tuanya. Ini beli ketemu sama orang baru. Ini beli waktu sama-sama siapa jalan-jalan. Ya capek ngomongnya. Padahal sorry ya, begitu dipakai sempit nggak? Alah, udah sempit. Memotivasi untuk Dan berani taruhan, dipakai nggak? Enggak. Loh, bagaimana mau kalian pakai yang baru udah ada? Ini gantung aja sampai berubah warna ya. Loh, betul lah ya kan? Nah itu saya bilang kelemahannya wanita memang betul memorinya kuat sehingga dia rasa sayangnya tinggi. Laki-laki praktis. Udah ini pinggir, udah selesai. Udah pinggir. Orang kalau kasih saya jas 3, keluar jasnya 3. Saya nggak mau numpuk di jas. Toh akhirnya saya pakai berapa sih? Kan gitu ya. Jadi jas saya keluar juga banyak nih. Ya saya mau keluarin lagi jas 3 lagi nih sekarang. Ya udah kumpul-kumpul ya mau keluarin lagi. Ya. Oh masih bagus kalau ditanya perempuan, ini masih bagus loh. Semua juga masih bagus. Emang kalau jelek baru kasih lagi? Enggak lah. Ini jelas masih bagus. Karena ya itu akan berimpact guna. Karena gini, saya pernah dulu merasakan orang kasih Pak Suri loh Pak. Ya namanya kita baru pendeta dulu. Ini saya baru pakai 1-2 kali. Namanya saya mau berapa kali orang pakai sih ya kan? 1-2 kali dan branded. Saya pakai saya seneng. Ya, saya pakai wah seneng. Saya bayangkan kalau saya punya saya kasih orang juga seneng. Kenapa sih saya tidak jadi berkat bagi yang lain? Itu aja sebetulnya sistem. Ya kan? Ya keluarin. Toh rezeki itu udah berputar loh itu. Ya. Makanya memang rezeki suami lebih lancar daripada rezeki ibu. Tuhan melihat kemurahan hati suami. karena istri berdoa, Pak. Kenapa? Kata ibu karena istri berdoa. Iya. Tapi juga ditambah tadi pakaian keluar terus. Doa istri itu agak tersendat-sendat. Habis topengnya kalau keluar. Jadi agak seret keluarnya gitu ya. Tetapi sorry ya ibu-ibu ya perhatikan, sepatu kalian pun sama. Betul kan? Sepatu pun sama. Sometimes sebetulnya udahlah. Toh dipakai pun kita perhatiin udah jarang. Pakai model itu pun sudah gak pede sebetulnya ya. Tapi masih disimpan. Nah, balik lagi kenangan, memori. Akhirnya kalau sama ibu-ibu kita, lemari sepatu kami dibandingin rumah lama lebih gede sekarang. Tetapi nggak cukup. Lemari saya sama istri saya ini berdua 2 kali lipat dibandingin dulu. Tetap aja nggak cukup. Karena yang nambah terus yang lama kagak keluar. Simpel. Maka kalau kalian lihat perhatiin ya, akhirnya kita ini ada malu. Apalagi kalau kita pas musim dingin mau pergi kemana gitu.